Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan besar rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 115, Injil Yohanes, hanya untuk telingamu, pekabaran untuk zaman kita bagian 3. Selamat datang kembali dalam episode lain, WhatsApp Prof. Halo, Martin. Halo, Walter. Apakah Anda baik-baik saja? Ya, Melanjutkan. ya, kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Mari kita langsung mulai. Hal menarik membahas kitab Yohanes. Ya, dan mudah-mudahan di dalam episode ini, kita dapat menyelesaikannya. Apa yang kita ingin sampaikan, dan kemudian kita lanjut dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di dunia. Saya yakin, semua orang sudah benar-benar terberkati, karena seperti saya yang diberkati, ketika mempelajari firman Allah. Ya, engkau tidak bisa salah ketika engkau mempelajari firman Tuhan. Mari kita membuka dengan doa. Bapa Sorgawi, terima kasih, kami boleh kembali hadir di dalam episode ini. Dan mendiskusikan hal-hal penting. Kiranya Engkau memberkati diskusi ini. Mencerahkan pikiran kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan segera membahas kitab Injil Yohanes. Mari kita kembali melihat beberapa kutipan, sebagai dasar untuk pelajaran kita saat ini dan hanya untuk telinga Anda. Pada masa inilah, Kristus memberikan instruksi indah kepada para murid-muridnya, yang ada di dalam kitab Yohanes, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Kristus mengetahui, para murid-murid itu mesti mendapat instruksi khusus, karena kalau tidak adanya kuasa ilahi yang digabungkan dengan upaya manusia, pekerjaan masa depan mereka, pasti tidak akan berhasil. Kristus akan segera dipisahkan dari mereka. Mereka akan kehilangan Kristus, sebagai penasehat yang nampak, untuk bertanggung jawab bagi segala hal. Mereka mesti diberi instruksi, karena jika mereka meninggalkan bantuan ilahi, dari upaya mereka, mereka pastilah tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang Yesus sudah perintahkan. Di semua pelayanan mereka, yang mereka mesti lakukan, guna memberkati umat manusia, mereka mesti melandaskannya atas Kristus ilahi. Ini sungguh suatu pernyataan yang dahsyat. Kristus yang ilahi. Kristus yang ilahi. Jadi Yesus Kristus, yang adalah Allah. Ya, sekarang ini, ada pekerjaan besar yang mesti dilakukan. Roh Kudus akan bekerja, melalui agen manusia. Suatu kerjasama antara Allah dan para pekerja mesti dilakukan. Manusia bekerja, karena Allah yang bekerja dalam diri manusia. Tetapi semua keefektifan dan kuasa, adalah dari Allah. Meskipun demikian, Allah telah mengatur. Semua tanggung jawab, terletak dalam agen manusia. Ini merupakan persyaratan yang ditetapkan untuk suatu kerjasama. Manusia diminta untuk bergerak di tengah-tengah manusia, mengerjakan pekerjaan ilahi. Allah merancangkan agar mereka diperlengkapi kuasa dari atas. Tetapi jika mereka gagal mencari kuasa ini, jika mereka lalai dalam meningkatkan fasilitas, yang Allah telah sediakan agar mereka bisa mencapai standar tertinggi, mereka gagal dalam meninggikan umat manusia yang jatuh dalam dosa. Martin, ini adalah tugas yang sangat penting, yang Allah telah berikan kepada manusia untuk dilakukan. Untuk turut serta dalam pemberitaan Injil. Dan jika Anda melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri, maka Anda ada dalam masalah. Ini sama seperti kita sedang mempelajari 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang memperbanyak roti dan ikan? Kristus yang melakukannya. Seperti yang Anda pernah sebutkan, jika para murid-murid yang mesti mengerjakannya, mereka akan membagi-bagikan roti dan ikan. Tetapi ketika Kristus yang melakukannya, Dia melipat gandakannya. Ya, kita bekerja berdasarkan prinsip penjumlahan.
Tetapi Kristus bekerja berdasarkan prinsip pelipat gandaan. Jadi, marilah kita meneliti pasal ini, Martin. Karena ini merupakan intisari topik. Tetapi kita tidak akan meneliti secara ayat demi ayat. Yohanes pasal 13 membahas mengenai perjamuan yang terakhir. Dan seperti yang pernah kita sebutkan sebelumnya, ketika para murid-murid datang ke perjamuan yang terakhir, mereka masih berdebat mengenai siapa yang menjadi yang terbesar. Dan Yesus memberi mereka bukan sekedar suatu pokok pelajaran, melainkan juga suatu kebenaran besar kerohanian. Di dalam pelayanan persekutuan, yang Yesus mulai pada saat yang sangat penting ini. Tetapi hari ini, kita khusus membahas peristiwa mengenai apa yang terjadi kepada Yudas. Dan bagaimana kisahnya terungkap. Jadi, para murid-murid datang bersama-sama, dan mereka sedang berdebat mengenai siapa yang terbesar. Dan Yesus menunjukkan, mereka mesti menjadi hamba satu kepada lainnya. Tetapi Yesus juga memberitahu mereka, bahwa salah satu dari mereka akan menjadi pengkhianat. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 21, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi, para murid-murid itu saling memandang satu sama lainnya, dan ingin mengetahui siapa yang akan menjadi orangnya. Yohanes 13 ayat 26, jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya," ini bisa dibaca dalam keterangan. Di dalam cara duduk di daerah Timur Tengah, adalah biasa untuk mencelupkan roti dan membagikannya kepada siapapun di dekat Anda. Hal-hal semacam itu. Jadi, inilah yang dimaksudkan Yesus, ketika berkata, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Yohanes 13 ayat 26, sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas Iskariot, anak Simon. Saya pikir, tidak ada murid yang menyadari hal yang sedang terjadi, karena ini merupakan bagian dari cara mereka makan, jadi tidak ada hal yang khusus. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada Yudas, Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Nah, tidak ada orang yang sedang di meja mengetahui apa maksud perkataan Yesus kepada Yudas. Tetapi Yohanes 13 ayat 30, merupakan ayat menarik bagi saya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Martin, jika Anda meninggalkan hadirat Kristus, maka menjadi kegelapan, menjadi malam. Jadi, anak-anak terang, tetap di tempatnya. Dan dari Yohanes 13 ayat 31, yang merupakan alinea baru. Di dalam Alkitab saya, dengan huruf bercetak tebal, jadi dalam teks aslinya, ini merupakan alinea yang baru. Sekarang Yudas telah pergi. Apa yang hendak kau lakukan, lakukan dengan segera. Kau tidak akan berubah pikiran. Kau telah melewati masa percobaanmu. Pergilah, dan hari sudah malam. Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Sekarang tibalah saatnya, ketika Yesus menghadapi hal yang terakhir. Dan Yesus memiliki suatu kelompok murid-murid, yang setia kepadanya. Dan yang mengikuti pelajaran paling berharga, yang juga penting bagi kita. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Martin, jika kita melihat gereja Kristen sekarang ini, di mana terjadi persaingan, yang menjadi hal utama, di mana-mana. Maka orang-orang kadang-kadang bertanya secara jujur,
apakah mereka memang saling mengasihi satu sama lain? Nah, peristiwa ini terjadi setelah Yudas pergi meninggalkan. Jadi, ketika kita menerapkan hal ini, di masa sekarang kita sedang hidup. Dan kita harus saling mengasihi satu sama lain. Maka kita akan menjadi satu dalam pemikiran. Kita akan menjadi satu dalam cara berpikir. Satu dalam sikap, dan satu dalam cita-cita. Dan kita mesti saling mengasihi. Maka orang-orang akan mengetahui bahwa kita merupakan para murid-murid Yesus. Jadi secara khusus, kasih ini akan dinyatakan bahkan dengan cara lebih besar. Sekali saja prinsip-prinsip Yudas meninggalkan gereja. Benar. Ya, setelah pengguncangan melakukan tugasnya. Maka orang-orang yang masih tersisa, akan memiliki satu cara berpikir. Bagaimana cara Anda mencapai kesatuan ini? Anda mesti memiliki cara berpikir yang sama, doktrin yang sama. Anda mesti menyatukan semua topik-topik ini. Itulah sebabnya, dalam pasal yang sebelumnya, Yesus berkata bahwa Dia dan Bapanya adalah satu. Mereka memiliki kesatuan dalam cara berpikir. Dan cara berpikir yang sama itulah, yang mesti kita memiliki, di akhir zaman ini. Nah, hal yang menarik, bahwa para murid-murid yang tersisa, adalah merupakan orang-orang yang akan membawakan pekabaran, yakni pekabaran hujan awal, pada pencurahan Roh Kudus. Dan bahkan pada tahapan itu, mereka masih tetap menyangkal Yesus, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Karena semua murid-murid telah melarikan diri. Jadi dalam arti tertentu, mereka tidak bisa saling menuduh, tetapi Petrus melangkah lebih jauh lagi. Dan dengan cara kata-kata menyangkal Yesus. Lalu adanya instruksi khusus untuk mereka. Suatu instruksi yang paling indah. Dan ini merupakan hal-hal yang bisa mengikat kita menjadi satu. Ini merupakan hal-hal yang mesti ada di dalam pikiran dan hati kita, sambil kita menyiapkan diri menerima hujan akhir. Dan tentunya Yohanes 14, dimulai dengan kata pendahuluan yang luar biasa itu. Dan pada dasarnya, kata pendahuluan itu merupakan inti sari Injil. Ini merupakan keseluruhan Alkitab di dalam beberapa ayat saja. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu merupakan rencana keseluruhan dari keselamatan secara ringkas. Dan jika orang-orang mau mempelajari hal ini, maka akan ada jauh lebih sedikit kebingungan di dunia. Dan dikatakan dengan cukup jelas bahwa Yesus akan pergi. Bahwa Dia akan menyiapkan tempat. Dan ketika hal itu telah dilakukan, Yesus akan datang kembali. Untuk menjemput para murid-murid sehingga bisa bersama-sama dengan Yesus, sepanjang masa kekekalan. Jadi, adanya doktrin palsu, yang membahas mengenai hal yang terjadi setelah kehidupan berakhir. Tidak akan ada, jika Anda mempercayai pernyataan ini. Ini sangat jelas. Tepat sekali, Anda tidak pergi ke surga. Kapan saja, hingga Yesus datang dan menjemput kita. Benar. Yohanes 14 ayat 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi, membawa tidak terjadi pada saat kematian, melainkan ketika Yesus datang kembali. Untuk membangkitkan orang-orang mati, dan semua pasal-pasal yang sebelumnya, yang kita bahas, sudah sangat jelas, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan Lazarus dari kematian, merupakan penunjukan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan bagian ketika Yesus memberitahu mereka. Yohanes 14 ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, karena Yesus adalah jalan, dan kebenaran dan hidup. Mereka mengenalnya, dan jika Anda mengenal Yesus, Anda tahu jalannya. Hal menarik, pada tahapan ini, Thomas masih bertanya-tanya. Yohanes 14 ayat 5, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka Yesus menjawab Thomas dengan sangat jelas. Tidak ada perumpamaan di sini.
Apakah engkau tidak mengerti? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Dengan pernyataan sederhana ini, runtuhlah semua agama palsu di dunia. Lenyap. Lenyap. Engkau tidak bisa pergi ke sorga, jika engkau tidak tahu jalannya. Dan jika Anda ingin memahami Allah, Anda mesti membaca Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dalam pengertian apa mereka telah melihat Bapa, di dalam tabiat Kristus. Sama seperti tabiat Kristus, demikian juga Bapa. Jadi dua sisi ini, yang kita miliki di dunia. Dan dengan semua seminar Yesus, dan kelompok-kelompok itu, yang berkata, kita mesti mengasihi anak, tetapi membenci Bapa. Ini sungguh tak masuk akal, setelah Anda membaca Alkitab dan memahami cara berpikir dari rencana keselamatan. Demikian juga mengenai Allah Perjanjian Lama, Allah Perjanjian Baru. Tidak ada pengertian semacam itu. Allah adalah sama. Dan kenyataan bahwa penghakiman ditunjukkan secara perlambangan. Tidak menghilangkan kenyataan, akan adanya penghakiman yang sesungguhnya, yang adalah tepat sama. Seperti yang ada di Perjanjian Lama. Namun Filipus sekali lagi berkata, Yohanes 14 ayat 8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi dua sisi pemikiran ini yang ada di dunia akan menghilang, jika orang mau belajar Injil Yohanes, pasal 14. Sedangkan pemikiran ini ada dan dipegang orang-orang di dunia, sekarang ini. Sungguh sulit dipercaya, paham Katolik, bahkan melangkah lebih jauh. Dengan berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa, melainkan melalui anak. Dan tidak ada yang bisa datang kepada anak, kecuali melalui Maria. Ini sungguh tidak masuk akal. Di mana ada ayat yang mengatakan seperti itu? Tidak ada. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lalu adanya janji Yesus yang sangat luar biasa. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Martin, tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Allah. Tidak seorang pun yang bisa melakukan perbuatan lebih besar dengan mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Jadi dalam pengertian apa kita mesti memahami ayat ini? Kita mesti mempunyai penerapan yang lebih luas. Benar. Dalam memperluas firman secara lebih meluas, karena Kristus memberitakan secara lokal. Sedangkan para murid-murid akan memberitakan firman secara universal. Bayangkan saja kuasa yang akan hadir dalam pemberitaan firman. Di abad pertama itu, setelah zaman Kristus, seluruh dunia telah dijangkau Injil, bahkan negeri China. Anda bisa menelusuri sejarah negeri China. Anda bisa membaca di dalam aksara dan lambang-lambang yang mereka pakai. Keseluruhan Injil ada di dalam lambang-lambang itu. Tetapi kemudian, hal itu kembali dibalikkan, dan mereka kembali ke cara-cara lama mereka. Dan saya merasa yakin, Allah menghendaki memulihkan kembali ingatan itu, di akhir zaman, yaitu zaman yang sekarang kita sedang jalani. Jadi negara-negara seperti Jepang dan China, dan semua negara lainnya, di mana Injil Kristus, secara mendasarnya telah dilenyapkan, dan kemungkinan besar karena tindakan-tindakan dari kaum Jesuit. Orang-orang ini, suatu hari kelak, mesti bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap Injil Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 13, kita memiliki janji, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Kembali, hal ini juga telah disalah tafsirkan dan disalah terapkan. Segala sesuatu di dalam namanya, berarti segala sesuatu yang selaras dengan tabiatnya. Suatu tabiat yang tidak mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu yang Anda minta, dalam kaitannya dengan dorongan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang lain, akan dijawab oleh Kristus.
Jika cara berpikir Anda selaras dengan Kristus dan Bapa, maka pikiran Anda itu akan selaras dengan cara berpikir Kristus dan Bapa. Benar. Yohanes 14 ayat 15, merupakan alinea baru, yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jika ini merupakan instruksi langsung dari Yesus kepada para murid-muridnya, untuk pergi keluar dan memberitakan firman kepada dunia, tentunya ini merupakan perintah yang sangat penting. Jadi itu merupakan hal yang pada intinya sangat penting bagi mereka, agar bisa menerima hujan awal. Maka bagaimana pentingnya, agar kita menerima hujan akhir? Tepat sama. Jadi ada kata, jika ini berarti adanya persyaratan, benar. Anda mempunyai pilihan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu adanya akibat, atau hasil. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Martin, apa yang menjadi persyaratan agar mendapatkan penolong yang lain itu? Menuruti segala perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hal ini. Tidak diragukan lagi. Jadi, bagaimana Anda bisa membalikkan pernyataan dengan berkata, hukum telah ditiadakan, dan hal yang Anda perlukan hanyalah Roh Kudus? Ya, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jadi ini menyangkali keseluruhan sistem keagamaan. Yang demikian merajalela di dunia, sekarang ini. Dan kemudian Yesus memberitahu kita dan menentukan siapa penghibur itu. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, kembali, apakah yang menjadi persyaratan agar Roh Kudus bisa berdiam dan menjadi bagian dari diri Anda? Menuruti hukum-hukum Allah. Anda mesti mengenal Kristus. Anda mesti mengenal jalan, kebenaran dan kehidupan, dan menuruti hukum-hukum. Mengasihi Allah. Ini tidaklah pelik. Bisakah Anda menceraikan hukum dari Injil? Tidak. Sama sekali tidak bisa. Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi. Yohanes 14 ayat 19, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi kehidupan kita tergantung kepada kehidupan Kristus. Dan sama seperti Kristus menuruti perintah Bapa, demikian juga kita mesti menuruti Kristus. Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kemudian dia mengulanginya, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apakah persyaratan bagi Kristus agar bisa menyatakan dirinya kepada para murid-muridnya dan umat-umatnya? Anda harus menuruti hukum. Martin, sungguh mengejutkan bahwa gereja-gereja telah bergerak menuju arah anomia. Menghilangkan hukum Allah, sungguh sulit dipercaya. Saya tidak berpikir, jika Anda membaca Yohanes 14 ayat 15, hingga Yohanes 14 ayat 21, ini adalah perkataan Yesus. Nasihat-nasihat yang Kristus berikan kepada mereka. Dimulai dan diakhiri dengan persyaratan, engkau harus menuruti hukum Allah. Ada hal menarik apa yang dikatakan Yudas, yang bukan Iskariot. Yohanes 14 ayat 22, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Allah sedang memberikan informasi khusus ini, kepada salah satu dari para murid, sehingga dia bisa menjawab. Ya, benar, sehingga dia bisa menjawab. Seperti sebelumnya, Thomas bingung dan dia bertanya pada masa lalu. Dan sekarang Yudas, yang bukan Iskariot, menanyakan hal yang sama. Bukankah ini menunjukkan seperti apa pengajaran Yesus itu? Benar. Ketika kita melihat jawaban ini, Yesus berkata kepadanya. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi ini sedikit bergeser dari hukum kepada firman. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Hal menarik, kami di sini dalam bentuk jamak. Kami akan datang. Jadi Anda terikat kepada menuruti hukum dan mempercayai firman.
Ketika Anak Manusia datang, apakah akan didapati iman di bumi? Itu pertanyaan yang Yesus tanyakan. Dan ketika Anda melihat berbagai denominasi di dunia, berapa banyak dari mereka, contohnya, yang memeluk paham evolusi? Saya pikir, kebanyakan dari mereka. Kebanyakan dari mereka, tapi adanya beberapa yang tidak memeluk evolusi, contohnya Southern Baptist, yang berkata mereka masih mempercayai penciptaan. Para penganut Advent hari ke-7, tentunya, mempercayai penciptaan. Gereja Katolik telah menolak kisah penciptaan, dan mereka mempercayai dan menyebarluaskan dan memperkenalkan teori dentuman besar melalui pengaruh Jesuit mereka. Jadi ini merupakan keadaan yang disesalkan. Orang-orang yang nampaknya memiliki kekuasaan di dalam kekristenan, menolak paham yang ada di Alkitab. Yohanes 14 ayat 24, Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu sungguh janji yang sangat luar biasa. Jadi Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan mengingatkan semua hal. Nah, Anda mesti kembali menuruti firman Allah. Jadi, Anda mesti menyerap firman, memakannya. Baiklah, jadi Roh Kudus itu tidak akan mengajarkan hal yang terpisah dari firman. Anda mesti kembali, dan jika Anda membaca, Roh akan mengingatkan hal yang sudah Anda baca. Jika Anda belum membacanya, Anda tidak bisa mengingatnya. Maka Anda tidak bisa mengingatnya, sesederhana itu. Dan sisa dari Yohanes 14, hanya menegaskan bahwa Kristus telah memberikan damai. Jadi, kita bisa memiliki rasa damai, di tengah-tengah badai. Itu sebabnya perlu untuk menelusurinya, jadi kita bisa melihat penekanan, dan keperluannya. Ya, kapan kita menghadapi badai? Kristus telah mengatakan, kita akan menghadapi badai. Dan apakah di tengah-tengah badai, kita dapat memiliki rasa damai? Ya, karena Kristus memiliki suara yang bisa menenangkan badai. Ketika Anda merenungkan, adanya badai dahsyat, tetapi Yesus tertidur di perahu. Dan para murid-murid berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli, kita akan binasa? Pedulikah Engkau, bagaimana Engkau bisa tidur dalam keadaan seperti ini? Nah, bukankah kita melakukan hal yang sama? Ketika semuanya berjalan salah dan kita memiliki banyak masalah. Kita sangat cenderung untuk berkata, tidakkah Engkau peduli? Tetapi kenyataan bahwa Yesus tertidur di dalam perahu, sudahlah cukup, benar, tepat sekali. Jadi, marilah kita membahas mengenai Roh Kudus. Di sini ada pernyataan. Ini mengenai sifat alami Roh Kudus, yang merupakan hal misterius. Manusia tidak bisa menjelaskannya, karena Tuhan tidaklah mengungkapkannya kepada mereka. Bahkan kepada Nikodemus Yesus berkata, ini sama seperti angin, yang bertiup ke sana, kemari. Anda tidak tahu datangnya dan perginya. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang janggal, bisa menyodorkan ayat-ayat kitab suci, dan menaruh pemikiran manusia ke dalamnya. Tetapi dengan menerima cara pandang ini, tidaklah memperkuat gereja. Memikirkan hal misterius semacam itu, yang sangat dalam untuk bisa dipahami manusia. Berdiam diri adalah emas. Jadi, mengapa kita membahas mengenai topik Roh Kudus? Jika kita mencoba mendefinisikan secara tepat, apa itu Roh Kudus? Kita sedang menghadapi suatu topik, yang tidak pernah diungkapkan bagi manusia. Jadi, sikap berdiam diri adalah emas. Lihat saja, perwujudannya. Pusatkan perhatian, apa yang menjadi peran dari Roh Kudus. Itu benar, baca saja Alkitab Anda. Pelajari, dan Roh Kudus, akan mengingatkan hal yang perlu, guna menolong orang-orang lain. Benar. Jadi apa yang menjadi tugas Roh Kudus, ini jelas di dalam perkataan Kristus, ketika Roh Kudus itu datang. Dia akan meyakinkan dunia akan hal dosa, dan kebenaran dan penghakiman. Ini ada di dalam Yohanes 16 ayat 8, kita akan membahas yang itu. Roh Kuduslah yang menyatakan mengenai dosa. Jika orang berdosa merespon kepada pengaruh kuat Roh Kudus, orang itu akan bertobat. Dan menyadari akan pentingnya menuruti persyaratan-persyaratan ilahi. Apakah pernyataan ini selaras dengan hal yang sudah kita baca sejauh ini? 100% selaras. 100% selaras. Baiklah, mari kita membahas Injil Yohanes, pasal 15. Tema dari Yohanes 15, adalah Kristus merupakan pokok anggur yang benar.
Anda tidak bisa menjadi cabang dan tetap hidup, jika Anda tidak dicangkokkan kepada pokok anggur itu. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apakah Anda melihat adanya hal istimewa di dalam ayat ini? Ya. Anda tidak bisa pergi dari firman. Anda tidak bisa membuang firman dan berjalan hanya dengan roh. Nah, ini sungguh menarik, karena iblis merupakan ahli dalam memisahkan firman dari tindakan-tindakan Anda. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana cara Anda tinggal di dalam Kristus? Dengan cara tetap berakar kepada firman, benar, ya, maka Anda akan menghasilkan banyak buah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kembali, hal itu memberitahu kita, bahwa kita bukanlah yang terbaik. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita, jika kita tidak didukung oleh Roh Kudus. Maka itu akan merupakan pelatihan yang tidak berguna. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kembali, Martin, berapa sering harus Yesus mengatakannya, jika engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka ini merupakan landasan satu-satunya bagi agama kita. Tidak ada sistem kepercayaan lainnya, selain Alkitab. Tulisan Roh Nubuat, merupakan terang kecil yang memimpin kepada terang yang lebih besar, yang menunjukkan kekuatan penuh dari pekabaran. Ya, maka Roh Nubuat tidak akan bertentangan kepada Alkitab. Dan itulah sebabnya, ketika Anda menemukan konflik antara Roh Nubuat dan Alkitab, pastikan Anda memiliki versi Alkitab yang benar. Karena hal itu bisa menyebabkan pertentangan. Anda betul sekali. Dan kembali, ketika kita lanjut, ini membahas mengenai kasih yang dimilikinya. Seperti dikatakan, Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Dan kembali, diberikan persyaratan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 10. Martin, coba saya bertanya, apakah Allah mengasihi kita, ketika kita masih menjadi orang-orang berdosa? Ya. Ya, karena ketika kita masih menjadi orang-orang berdosa, Kristus mati bagi kita. Jadi, topik mengenai Allah yang mengasihi kita, adalah tanpa syarat. Tetapi tetap tinggal di dalam kasih-Nya, merupakan persyaratan. Dengan kata lain, ketika Yesus datang ke Yerusalem, Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, betapa sering aku ingin menaruhmu di bawah sayapku, tetapi kamu tidak mau. Nah, sekarang rumahmu akan ditinggalkan sunyi senyap. Yesus mengatakannya dengan tetesan air mata, bukan karena Yesus ingin menolak mereka, melainkan karena merekalah yang telah menolaknya. Dan Yesus menghargai keputusan mereka. Dan di akhir zaman, akan terjadi hal yang tepat sama. Benar. Jadi ada persyaratan. Ya, Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh, jadi adanya persyaratan untuk hal itu. Benar. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Martin, adakah yang lebih jelas dari ini? Tidak ada. Bagaimana kekristenan menghilangkan hal ini dan menyangkali? Landasan sangat mendasar, dari intisari Injil Yohanes. Dan mengapakah, seperti dikatakan di sini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Apakah Yesus memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya? Sungguh pasti. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini adalah hal menakjubkan mengenai tabiat Allah. Allah tidaklah menciptakan Anda untuk menjadi budak. Allah menciptakan Anda untuk menjadi sahabat dan rekan selamanya bagi Allah. Satu dalam pikiran, satu dalam tujuan, satu dalam sikap,
Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu, maka kita juga mesti menjadi satu di dalam Dia juga. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang mengagumkan, yang menyebut kita sebagai sahabat-sahabat. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang sama seperti Tuhan ini. Itulah sebabnya Tuhan ini layak menerima penyembahan kita. Yohanes 15 ayat 16, jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Dengan kata lain, seluruh dunia bersatu padu menentang Allah. Tetapi melalui kegelapan ini, Kristus mengulurkan tangannya dan berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang kepadaku. Dan jika Anda ada di dalam Kristus. Jika Anda ada di dalam Kristus, Yohanes 15 ayat 18, maka dunia akan membenci kamu. Sungguh menyedihkan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia. Yohanes 15 ayat 19, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, kita berhenti sejenak, jika kita kembali, dikatakan adanya rasa benci. Apa yang dunia benci kepada diri saya? Tetapi sebelum itu, dikatakan hal yang mesti Anda lakukan untuk mengasihi Yesus, yaitu menuruti hukum. Jadi sekarang, menjawab pertanyaan apa yang mereka lakukan untuk membenci Yesus. Mereka tidak mematuhi hukum. Ya, poin yang sangat bagus. Mereka tidak menuruti hukum. Dan jika Anda memang menuruti hukum Allah, maka dunia akan membenci Anda. Jika Anda menuruti hukum Allah, dunia akan membenci Anda. Yohanes 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Perkataan Yesus adalah firman Allah. Jadi ketika Anda menuruti firman Allah, maka dunia akan membenci Anda. Jika Anda menurut hukum, dunia akan membenci Anda. Iblis marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Dan itu ada di dalam kitab Wahyu. Ya, itu ada di dalam kitab Wahyu. Sungguh mengagumkan, Allah menunjukkan kepada kita dengan tepat, apa yang kita perlukan, agar bisa tiba kepada kesudahannya. Tetapi Allah juga mengatakan, waspadalah engkau akan menghadapi masalah. Nah, saya sudah sering mendengar pihak lawan yang berkata, kalian hanya memusatkan kepada perbuatan, karena hanya menekankan kepada hukum, hukum dan hukum. Nah, Martin, sudah berapa banyak kita telah membaca mengenai hukum atau perintah? Terus-menerus, bukankah mereka akan mengatakan kepada Yesus, hal yang tepat sama, sekarang ini, tepat sekali. Ya, tidak ada perbedaan, karena dunia juga membenci Yesus. Mereka menyalibkan Yesus, dan mereka berkata, kami tidak memiliki raja, selain Kaisar. Dan kembali mereka akan berkata, berilah kami Kaisar. Kenyataannya, mereka sedang meminta Kaisar sekarang ini. Harap datang dan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. Karena Allah tidak akan menolong kita. Mereka mengatakan hal itu secara terang-terangan. Para pemimpin keagamaan ortodoks berkata, doa tidak akan membantu. Harap Paus datang dan menolong kita. Sungguh sulit dipercaya. Dan hal yang terburuk dari itu, seperti di dalam Yohanes 15 ayat 21, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia, yang telah mengutus aku. Mereka berpikir sedang berbakti kepada Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Jika mereka menganiaya orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Mengapa? Karena mereka berpikir mereka mengenalnya. Dan apa yang dikatakan Yesus, jika mereka memang mengenalnya? Jika Anda menuruti hukum-hukum Allah dan jika Anda membaca firman. Jika Anda memahami firman, dan menyerapnya, atau memakannya setiap harinya. Ini sungguh suatu pernyataan dahsyat, ketika Yesus berkata, mereka akan berpikir bahwa apa yang sedang mereka lakukan adalah demi nama Kristus. Ini menunjukkan betapa sesatnya Anda. Ketika Anda melakukan sesuatu, dengan anggapan untuk Kristus. Tetapi karena Anda kurang membaca firman dan ingin melakukan hal yang Allah minta dari Anda. Di luar pikiran Anda berpikir sedang berbuat bakti kepada Allah. Jadi, misalkan Anda mengamati anak-anak di sekolah. Mengapa mereka menyesuaikan diri kepada kegiatan dari anak-anak yang lain? Kita menyebutnya sebagai tekanan teman sebaya, benar. Nah, apakah orang-orang dewasa, kebal dari tekanan rekan sejawat? Tidak sama sekali. Apakah gereja-gereja melakukan tekanan sesama? Paham oikumene?
Karena tekanan sesama, mengenai apa yang kita pikirkan, atau apa yang orang lain pikirkan mengenai kita, kita mesti menyelaraskan diri kita. Nah, Martin, apakah penting, dunia mesti mengetahui 10 perintah Allah dan kepatuhan kepada Kristus? Dan mempercayai, demikianlah firman Tuhan. Kehidupan Anda sangat tergantung kepada hal itu. Kehidupan kekal. Baiklah, mengapa perlu seperti ayat di dalam kitab Wahyu pasal 14? Untuk kembali memberitakan Injil yang kekal. Karena mereka melupakannya. Karena mereka menceraikan hukum dari Injil, sehingga perlu diberitakan kembali. Yohanes 15 ayat 24, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tentu tidak berdosa, tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa alasan. Jadi Yesus sedang mengutip Mazmur 35 ayat 19, mereka membenci aku tanpa alasan. Tidak ada alasan untuk membenci Yesus. Dan di dalam hukum siapa ini tertulis? Hukum mereka. Hukum mereka, ya, Alkitab. Mereka memiliki firman itu, tetapi menolak pengajarannya. Ya. Tetapi ada kata, tapi, saya selalu suka kata, tetapi, yang ada di dalam Alkitab. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, ada sejumlah saksi. Salah satu saksi adalah Roh Kudus, yang akan menyaksikan tentang Yesus. Nah, Martin, saya tidak mau mencela mengenai perbuatan di sini. Tetapi saya ada pertanyaan. Jika saya menyaksikan mengenai diri Anda, apakah saya orang lain, di luar Anda? Ya. Kita biarkan saja dulu hal ini. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, Roh Kudus akan menyaksikan, atau dengan kata lain, meyakinkan hati. Dan para murid-murid yang menjadi saksi. Dan jika Anda menjadi selaras, kepada hal yang baru kita baca, maka Anda akan menjadi murid Kristus. Dan jika saya boleh menambahkan, Anda tidak memiliki alasan. Karena sama seperti mereka. Semuanya tertulis di dalam hukum Anda, dengan firman Allah di tangan Anda. Kepada hukum dan kepada kesaksian, jika mereka tidak berbicara selaras dengan firman itu dikarenakan tidak ada terang di dalam mereka. Lalu kita beralih ke Yohanes 16. Dan kembali Yesus menegaskan dalam Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Martin, apakah menurut Anda, hal ini penting, bagi zaman sekarang kita sedang hidup, ya? Karena kita sedang menuju ke arah ini dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah kita sedang mengulangi sejarah? Ya. Jadi apa yang terjadi di sini, berlaku juga bagi kita. Dan jika Anda mempelajari pasal ini, penuh dengan doa, dan Anda menyerapnya, bukankah ini akan menguatkan Anda menghadapi waktu dan konflik yang akan segera menghadang kita? Tepat sekali, karena sama seperti yang kita sebutkan di awal, Yesus ada dalam perahu. Jadi ketika badai itu menimpa, gantinya bertanya, apakah Tuhan peduli? Anda mesti mengetahui Tuhan itu ada, dan Tuhan peduli. Benar. Nah, dari Yohanes 16 ayat 7, ke depan, kita semakin banyak membaca mengenai Roh Kudus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi, Martin, siapa yang Yesus kirim? Yesus sedang mengirim seseorang, guna mewakili dirinya, benar, ya. Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Nah, tiga hal itu merupakan hantaman palu. Nah, jika Anda melihat dunia sekarang ini, ketika mereka berdoa untuk Roh Kudus, apa yang sedang mereka doakan? Untuk kekuasaan? Kekuasaan. Mereka sedang berdoa untuk mendapat kekuasaan. Sedangkan Roh Kudus yang dirujuk di sini, akan menginsafkan dunia akan dosa. Suatu hantaman palu besar, aku ini orang berdosa. Dan apa yang menjadi kontras untuk dosa? Kebenaran. Dan apa yang menjadi standar penghakiman?
Hukum. Apakah kita banyak berkata-kata mengenai hukum? Tidak. Baiklah, apa itu dosa, secara definisinya? Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Jadi, Martin, inilah hal yang akan dilakukan Roh Kudus, guna menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah ini selaras dengan hal yang sedang Roh Kudus lakukan di dalam banyak lingkungan yang mengaku Yesus, sekarang ini? Tidak. Tidak, melainkan memberi Anda kekuasaan. Ini adalah agama kekuasaan. Ini seperti obat bius. Dan juga di dalam banyak kesempatan, ini dikaitkan kepada kemakmuran. Baiklah, nah, Martin, Anda keluar dari lingkungan semacam itu, benar? Ini belum berapa lama, ketika Anda menikmati lingkungan seperti itu. Apakah menyenangkan bagi Anda dalam menemukan bahwa fungsi sesungguhnya dari Roh Kudus adalah guna menginsafkan Anda akan dosa, dan kebenaran, dan penghakiman? Pada awalnya, tidak sama sekali. Tetapi ketika saya bertumbuh, saya semakin menghargai, ini adalah cara Allah dalam menolong saya. Jika bukan karena Roh Kudus, yang menginsafkan saya akan dosa, saya akan terus hidup di dalam dosa. Benar, dan Anda juga tidak akan menyadari akan hal itu. Nah, ada hal menarik di sini, di dalam Yohanes 16 ayat 9, akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi, ini merupakan definisi lain dari dosa. Dosa adalah tidak mempercayai Yesus Kristus. Ini menarik, benar, tetapi tentunya Anda hanya bisa bersalah akan dosa mereka, seperti yang Yesus katakan sebelumnya. Yesus berkata, karena jika bukan oleh pekerjaanku, mereka tidak akan berdosa, benar. Tetapi sekarang, karena mereka telah melihat dan menolaknya, maka dosa mereka tetap. Jadi, ketika Anda diyakinkan oleh Roh Kudus, tetapi Anda menolaknya, maka hal itu menjadi dosa bagi Anda. Ya, dan ini juga berarti, Anda tidak mempercayai Kristus. Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi, Yesus pergi kepada Bapa. Jadi sekarang, Anda mesti menerima kebenaran oleh iman. Benar, inilah yang dibahas oleh Yohanes 16 ayat 10, yakni kebenaran oleh iman. Maka ini adalah sesungguhnya, merupakan pekabaran malaikat yang ketiga. Dan pekabaran malaikat ketiga, dikaitkan kepada hukum, khususnya hukum Sabat. Benar, hukum yang keempat. Nah, apakah kita telah melihat hal itu? Melalui topik ini, di dalam Yesaya pasal 58, bukankah itu merupakan topik yang mesti dipulihkan, tepat sekali. Jadi, betapa dalamnya topik yang dibahas di dalam pasal ini, mengenai penghakiman. Karena penguasa dunia ini dihakimi setan. Dengan kata lain, apapun teologia setan itu, dihakimi oleh hal yang kita baca di sini, yang merupakan lawannya. Ya, filsafat setan, secara jelas, dinyatakan. Lakukan apa yang kau kehendaki, merupakan keseluruhan hukum. Benar, dan dua konsep itu ada dalam konflik. Keselamatan oleh perbuatan, lawan keselamatan oleh iman. Jadi di dalam ayat-ayat ini, adanya kebenaran oleh iman, adanya penghakiman, dan hal-hal yang menyertainya. Nah, saya yakin, Yesus ingin menjelaskannya secara lebih mendalam. Karena dia berkata, Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena mereka belum siap menerimanya. Pikiran mereka masih mengenai Mesias yang akan membebaskan mereka dari kuk perhambaan Roma. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mari kita membuat daftar apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Pertama, dia akan menginsafkan akan dosa. Roh Kudus akan menunjukkan apa yang menjadi lawan dosa, yaitu kebenaran, yang berarti Anda mesti berpindah dari dosa kepada kebenaran. Sekali saja Anda berpindah dari dosa kepada kebenaran, maka Anda tidak berada dalam penghakiman. Maka Anda diselamatkan oleh kasih karunia, melalui iman. Benar. Tetapi masih ada dua fungsi lain Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin Anda ke dalam kebenaran, karena dia disebut Roh kebenaran, yang akan memimpin Anda ke dalam segala kebenaran. Nah, bukankah Yesus berkata, firman-Ku itu adalah kebenaran, ya? Baiklah, dengan kata lain, Anda tidak bisa mempelajari Alkitab tanpa Roh Kudus. Ketika saya dulu masih seorang ateis, saya juga membaca Alkitab. Saya membacanya seperti kitab kisah mitologi.
Dan saya memikirkan berbagai pemikiran yang muluk-muluk. Dan saya sebetulnya ingin menulis buku. Yang saya ingin beri judul Genesis of Genesis, yang merupakan buku mengenai evolusi. Dan saya sangat senang, tidak jadi menulisnya, karena itu akan menjadi hal paling bodoh, yang Anda bisa bayangkan. Karena orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi, dia akan menuntun Anda ke dalam seluruh kebenaran. Saya sangat senang, Roh Kudus menguasai saya, sebelum saya menulis buku sampah ini. Dan saya membaca kitab Kejadian, seperti apa adanya. Ini mengingatkan saya, betapa pentingnya, agar Anda mempercayai setiap kata. Karena setiap kata, adalah kebenaran. Jadi berapa kata yang bisa diabaikan? Tidak ada. Jadi ketika Anda membacanya, dan membaca seperti apa adanya, maka percaya saja, karena ini adalah kebenaran. Dan bagaimana banyak orang yang membawa segala macam penafsiran mereka sendiri, benar? Jadi Roh Kudus akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi akan ada nubuatan. Jadi, apakah Yesus di sini meramalkan bahwa Roh Kudus akan memanggil nabi, bagi gereja, jelas sekali. Apakah Yesus meramalkan hal yang sama di dalam kitab Wahyu? Ya. Jadi karunia nubuatan akan terus berlangsung, hingga kapan, Martin? Sampai kepada kesudahannya. Yohanes pukul 16:14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, agama apa saja, yang memuliakan Roh Kudus, yang terpisah dari Kristus? Tidak sedang menggenapi Yohanes 16 ayat 14, karena Roh Kudus memiliki fungsi memuliakan Kristus. Jadi, ketika Paus Yohanes Paulus II berkata, "Datanglah Roh Kudus, engkaulah yang hendak kami muliakan, secara publik." Apakah itu menggenapi perintah yang kita sedang baca sekarang? Tidak. Tidak, ini adalah suatu topik permasalahan yang sangat serius. Jadi betapa pentingkah kita mempelajari topik ini? Ini adalah pelajaran mengenai hidup kekal. Dan ini sangat penting, karena setiap penyesatan yang ada di dunia, sekarang ini, sedang dibahas di dalam pasal ini, Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Karena aku pergi kepada Bapa. Jadi ini merupakan ramalan, bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa, dan dia akan bergantung kepada firman dan bimbingan Roh Kudus. Dan sisa dari Yohanes 16, Yesus mengulangi seperti seorang guru yang baik, apa yang telah dia katakan sebelumnya. Bahwa kita mesti tetap berakar di dalam Kristus. Bahwa Yesus pergi kepada Bapa, dan bahwa kita mesti bergantung kepada firman, dan pimpinan roh. Lalu dalam Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus meramalkan, mereka akan tercerai-berai. Martin, apakah kita juga mengantisipasi akan adanya penganiayaan besar dan pencerai-beraian? Tetapi kuatkan hatimu, Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi ini merupakan hal yang bisa menimpa kita. Dan itu membawa kita kepada pasal terakhir, pasal 17, Kitab Yohanes, sebelum penyaliban Kristus. Jadi, Martin, Yohanes pasal 17, pada dasarnya sebuah doa. Yesus sedang berdoa. Hal yang sudah dijelaskannya di dalam Yohanes 14, Yohanes 15, Yohanes 16. Akan berakar di pikiran dan hati para murid-murid, benar, ya. Jadi ini merupakan doa kemuliaan bagi penyerahan. Jadi, ketika kita merenungkan zaman di mana kita sedang hidup, apakah menurut Anda, waktunya sudah tiba, ketika Yesus memberikan doa penyerahan?
Bagi orang-orang yang memiliki pekabaran, yang mesti disampaikan kepada dunia. Nah, bukankah Yesus menjadi pengantara kita, bukan, ya? Dan dengan segera pintu kasihan akan ditutup. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 2, dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kemudian Yesus berbicara mengenai bagaimana dia telah memuliakan Allah di bumi, melalui kehidupannya yang sempurna. Penurutannya yang sempurna, kerendahan hatinya yang sempurna. Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi, ayat itu kembali menunjukkan kekekalan Kristus. Yohanes 17 ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dunia ini, Martin, akan tamat riwayatnya. Kita bisa mendoakan dunia. Kita bisa mendoakan agar dunia bertobat. Tetapi dunia ini akan tamat riwayatnya. Tidak ada solusi bagi dunia ini. Sama seperti orang-orang Yahudi, yang menolak Kristus. Demikian pula dunia, akan menolak Kristus. Jadi kita hanya bisa mendoakan agar orang-orang keluar dari dunia. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 11, Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini adalah suatu doa yang sangat dahsyat. Persatuan ini, di dalam konteks pasal yang sedang kita baca, terjadi setelah prinsip-prinsip Yudas pergi meninggalkan. Dan kita mesti mengharapkan doa ini, menjadi suatu makna yang penuh arti. Bagi zaman ketika hujan akhir akan dicurahkan. Karena Yesus berkata dengan sangat jelas, Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka di dalam dunia, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi, ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus, dan berakar kepada firman-Nya, dan jika kita menuruti perintah-perintah-Nya, tidak satu pun dari kita akan binasa, jika kita menerapkan kebenaran oleh iman. Melalui iman, maka tidak satu pun yang akan binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, prinsip Yudas mesti pergi meninggalkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ada cap atau meterai lainnya ke atas hal itu. Agar kita berakar kepada firman Allah. Saya akan membacakan Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, ini kembali kepada hal apa, yang menjadi tugas kita. Ya, ini adalah tugas kita. Sama seperti orang buta, yang disuruh Yesus pergi ke kolam Siloam. Yang berarti, dia diutus. Jadi orang buta sejak lahir itu, dan sekarang bisa melihat, juga diutus. Ketika dia diutus, orang-orang Farisi menendangnya keluar. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita dulunya buta. Allah memberi kita salep mata rohani. Kita bisa melihat, tetapi kita tidak akan diterima dengan baik. Tetapi kita masih tetap diutus. Kita masih diutus. Tetapi syukur kepada Allah, tidak semua yang menolak pekabaran. Sama seperti di zaman dulu, tidak semua menolak pekabaran. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 20, yang merupakan alinea yang terakhir dari pasal ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai umat-umat Allah di sepanjang zaman. Dan sekarang di akhir zaman, hanya bagi para murid-murid Kristus saja. Yesus memberitahu mereka kisah ajaib ini, yaitu orang-orang akan mempercayai perkataan mereka. Dan perkataan mereka akan menyatu dengan firman Allah.
Firman Yesus harus selaras. Karena sudah demikian, selama ini. Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi, Martin, ketika adanya berbagai pergerakan, seperti pergerakan oikumene, dan lain-lain. Dan adanya penyatuan antar agama dunia, dan persaudaraan dunia. Yang menolak doktrin, yang baru saja kita baca. Itu tidak bisa menjadi argumentasi, bahwa kita mesti menyatu dengan kesalahan. Ini luar biasa, karena orang-orang ingin bersatu, guna membentuk perdamaian. Tetapi bagaimana bisa adanya perdamaian, ketika penyatuan yang Anda upayakan tidak didasarkan atas firman Allah? Benar, Yohanes 17 ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, ketika membahas kemuliaan. Kemuliaan adalah telah senantiasa mengenai tabiat Kristus. Dan kita mesti menyerap tabiat itu. Ini sangat sulit, karena kita orang-orang berdosa. Jadi kita mesti berpaut kepada Kristus. Dan menyadari tanpa roh Kristus yang berdiam di dalam hati kita. Kita tidak memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Dan mesti menanggalkan hal yang Anda sukai, yang bertentangan kepada hal ini. Ya. Dan kita mesti ingat bahwa sifat takabur, merupakan hal tiruan kepada iman kepada Allah. Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini adalah doa yang indah. Satu-satunya cara, agar kita menjadi sempurna, jika Kristus ada di dalam hidup kita. Kristus di dalam hidup kita, menjadi pengharapan akan kemuliaan. Ini kata Alkitab. Yohanes 17 ayat 24, Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini merupakan intisari rencana keselamatan. Kristus menyatukan umat manusia, yang didukung oleh ilahi, menanamkan salibnya. Antara Allah yang terpisahkan dengan umat manusia. Dan yang menyatukan dengan lengan ilahinya yang meraih tahta Allah. Dengan lengan manusianya menyatukan seluruh umat manusia. Membukakan jalan, menjadi tangga, yang mempersatukan kita kepada ilahi. Dan Yesus menghendaki kita agar bersama-sama Dia di sorga. Memandang Dia di dalam segala kemuliaannya. Bahkan Musa pun tidak bisa memandang kemuliaan Allah, tanpa disembunyikan di tebing karang. Dan hanya memandang dari belakang Allah. Bayangkanlah memandang kemuliaan Allah, muka dengan muka. Jika Anda seorang berdosa, Martin, dan Anda berpaut kepada dosa, maka Anda akan hangus oleh kemuliaan ini. Karena Alkitab berkata, orang-orang akan dibinasakan oleh cahaya terang kedatangan Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Yohanes 17 ayat 25, Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu. Bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Martin, itu merupakan puncak dari instruksi yang terakhir. Kepada para murid-murid. Ini merupakan pekabaran untuk zaman kita. Lalu diikuti oleh kisah penyaliban. Jadi, kiranya Allah memberkati firman-Nya bagi kita. Kiranya kita mempelajari firman dengan penuh doa. Dan dijagai dari banyaknya jurang yang ada di dunia. Jika kita mau menyerap firman ini, kiranya kita bisa melakukan apa yang dikatakan firman ini, dan pergi memberitakan kepada dunia. Marilah kita diutus. Bapa Sorgawi, Engkau telah memberi kami instruksi. Kami mesti berakar kepadamu, mesti berakar ke dalam firman, mesti memahami rencana keselamatan.
Kami mesti memahami hubungan antara hukum dan kasih karunia. Kami mesti memahami cara kerja Roh Kudus. Dan kami mesti pergi ke dunia, dan memperingatkannya. Bawalah kembali mereka kepada penurutan, dan menambal lobang yang ada di tembok. Dan kembali menunjukkan kepada mereka, pengarang penciptaan. Dan pengarang dari penciptaan kembali. Tanah liat itu, Tuhan. Tanah liat yang ada pada awalnya, dan tanah liat yang ditaruh di mata. Menunjuk kepada Allah pencipta. Dan otoritasnya, dan kerelaannya dan kerinduannya untuk suatu hubungan. Yang diwujudkan di dalam hukum yang keempat. Tolonglah kami membawakan pekabaran ini kepada dunia. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan limpah mendukung dengan dorongan semangat, doa dan sumbangan finansial. Informasi lebih lanjut Clash of Minds. Semua ini tidak mungkin terlaksana, tanpa kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang patut dipuji dan dimuliakan.